Jadi manusia itu Pak Bu diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk. Apa? Sebaik-baik bentuk. Dalam Al-Quran surat At-Tin Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Jadi manusia, para bapak, para ibu, diciptakan oleh Allah paling apik, paling bagus wujudnya dibanding makhluk yang lain. Contoh, kita bandingkan manusia dengan para malaikat, termasuk malaikat Jibril. Wujudnya malaikat Jibril, kalau wujudnya manusia masih bagus manusia. Kenapa? Malaikat duweni sayap, tapi wong orang duweni sayap. Terus mohon maaf, kalau manusia ini jalannya tegak, ya, tapi kalau hewan-hewan jalannya berangkat. Apa? Berangkat. Contohnya kerbau, kebo berangkat, sapi, wedus berangkat. Yang manusia, ya, berangkangnya waktu bayi tok, terus boten. Yang manusia pinter berangkang, tam berangkang waktu bayi cilik atau bayi tua. Ngerti orang bayi cilik atau bayi tua? Bu, woi, si biasa berangkang wong wadon apa wong lanang? Kabin, ya manusia tetep loh, bayi berangkang kabeh, waktu si cilik kok berangkat menuju mau jalan kan otomatis berangkat. Contoh, manusia yang paling diciptakan wujudnya apik, tapi ana sing paling apik nemen. Nah, rata-rata Pak, yang wong Pakistan, ya, kuwi wong gogo-gogo nemen yen lanang. Yen wong wadon ayu nemen wong Pakistan. Tapi Indonesia, khususnya wong Jawa, kowe kulite ireng-ireng, manis kaya kira-kira kecut pemanis. Ya, kena keringet kan kecut toh. Ya kowe. Menurut saya niku wong sing paling gagah, paling ayu Pakistan, Pak. Waktu kula niku ajeng syuting di IMUS TV, nggih. Niku sing kori dari Palestina, Pak. Wong Palestina kori ya. Wong Palestina kowe mau Masya Allah gagah nemen. Enggak dibanding nek nyong sing ramah ada ipret-ipret. Ya. Waktu kowe sing kori wong Palestina kowe dhuwur, aku pendek. Kalah Pak, kalah kan? Kayak kulitnya putih, aku ireng. Kayak irungnya mancung, aku hilang. Saking gagahnya mancungnya, cantolan klambi bisa. Ya, terus wong Palestina kuwi godhege kondel nemen meneh Pak. Lah nyong lak godhege. Ya, nyong mikir oh godhege kondel nemen dan liyan kondel ya. Ya Allah, Pak. Terus napa? Manusia yang paling hitam ning dunia sinten? Negro. Negro berarti menune negara Afrika. Negara apa? Afrika. Timur karo negro esih mending wong timur. Tetapi ketika melihat ke negro, Masya Allah, apa? Kulitnya ireng-ireng nemen, lambene abang, untune putih, matane putih, kabeh ireng kabeh. Nyong mikir yen mati lampu bengi-bengi tabrakan deh. Tapi ya orang lah, ini ngomong ya orang. Samono irenge wong negro, contohnya ya, pan saya bandingkan dengan makhluk yang lain ciptaan Allah. Wong sing ireng nemen digawani kebun binatang, ya disebutani kono, dipadakna karo hewan-hewan yang lain. Sing paling apik wujudnya manusia apa wujudnya hewan? Jawab. Manusia paling apik Pak. Mulane Allah berfirman, manusia adalah sebaik-baik bentuk. Kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya punya tujuan. Tujuannya apa sih? Al-Quran diturunkan oleh Allah, salah satu tujuan adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia.
Kalau orang mengikuti petunjuk Al-Quran Pak Bu, pasti selamat dari dunia sampai akhirat. Tidak akan tersesat dalam kemusyrikan, tidak akan tersesat dalam kemunafikan, karena berpanduan pada Al-Quran. Insya Allah selamat dari dunia sampai akhirat. Muga-muga termasuk kulo kali panjenengan. Amin Allahumma. Sing kompak Allahumma. Ya Rabbal. Tapi kalau manusia Pak Bu tidak berpedoman pada Al-Quran, tidak panduan Al-Quran, pasti melakukan kejahatan-kejahatan, membunuh, memfitnah, berzina dan lain-lain. Bahkan bisa jadi mabuk-mabukan. Sing bikin mabuk apa Pak? Coba. Sing bikin mabuk apa Pak Bu? Saliyane ciu apa? Ya. Yang bikin mabuk menurut versi saya itu ada 5 Pak. Orang ciut cium dari kemen. Ayo. Ya, ada berapa ini? 5. Ini yang bikin mabuk. Pertama, ya ciu, minuman keras, ekstasi, ganja, pil koplo, oplosan dan lain-lain. Hafal kan? Sing nomor kali mabok judi, bareng mabok bareng mabok judi. Sing nomor 3 mabok apa? Waduh, mabok apa Pak? Anak ngomong ini mabok jondo. Melas jondone. Janda sing ora mabok Sing nomor 3 iki mabok apa ini? Wadon. Ya melas wadone lah. Ya ngomong sih jenenge mabuk cinta saja. Kalau cinta meliputi wadon cinta maring wong lanang cinta maring wong wadon. Ngoten lho. Jadi mabuk cinta. Yang keempat mabuk harta. Yang kelima mabuk jabatan. Ngori ngomongnya Pak Lurah kita selamat sih. Yang juga mabuk jabatan anak apa soalnya. Anak calon lurah udah kayaknya kayak rempon gitu. Tapi tujuan selamat loh, tujuannya selamat ya. Pertama, ketika ada orang mabuk minuman keras, ekstasi, ganja, pil koplo dan lain-lain, meninggal dunia, matinya kafir. Banyak hadis yang menerangkan seperti ini. Ya, mulai hati-hati ya, hati-hati. Yang kedua, mabuk judi. Contohnya ngapunten, yen anak judi kaya seneng taruhan mena-mene, anak ditakoni kasing kayak apa pasang nomor. Ane sinakoni ngono, Mas, pande Mas, pan arisan itu namun yakin, mulai arisan Bu, ya padahal pan pasang nomor arisan, ya arisan anak harapan menang, betul, giliran, tapi yang pasang judi nomor belum tentu menang, giliran oleh buntut apa? Badan. Ya. Tak melu takon Pak ngapunten takon ibu dingin ya Bu ya. Bu, ada mana? Ada mana ya? Tak melu takon. Jawabannya sih jujur aja wedi-wedi. Siap? Yen ana wong lanang mabuk minuman keras sing dadi wong wadon jengkel apa ora? Jawab. Jengkel Pak. Kasih jawab ayo tak takon tok menjadi kajengane si nomor lorong Bu, yen ana wong lanang mabuk judi sing dadi wong wadon jengkel apa ora? Jawab. Jengkel maning Bang. Si nomor 3, yen ana wong lanang mabuk janda, mabuk apa? Janda sing dadi wong wadon jengkel apa ora? Jawab. Temenan. Jadi jengkel. Kalau seorang suami mabuk minuman keras, yang jadi seorang istri masih bisa tahan walaupun marah, jengkel. Yang seumpama seorang suami mabuk judi, wong wadon masih bisa tahan. Tapi kalau ada seorang suami mabuk janda, kira-kira sih jadi wong wadon tahan apa orang? Jawab. Panas Pak. Apa? Panas. Masya Allah, panasnya matahari kayak orang apa pane ya dibanding panasnya hati sempromong. Ya Allah, ya kejar panas. Nah tetapi ini loh ya, tetapi
sing dadi wong wadon ya kudune melas karo wong lanang, aja prengat ditambah prengut, larak ditambah larak. Wong lanang wis ngadepi ngendine ya malah tahan no, tahan mana aku ya Pak ya, bener ora Pak? Wong wadon kuwi sing dipandangkan wong lanang gak seneng, si lanang gemuyu melu gemuyu, si lanang laka ya gemuyu dhewekan. Karane wong nyawa dengan dewan. Allah. Bun, Al-Quran ini Pak mampu untuk menghilangkan penyakit hati. Penyakit apa? Hati. Al-Quran bisa untuk menghilangkan, melenyapkan semua penyakit hati. Contoh penyakit hati Pak Bu, takabur, bahasa Indonesianya sombong. Ria, bahasa mrikine pamer, iri, hati hasud. Kuwi ciri-cirine wong sing duwe penyakit hati. Penyakit apa? Pertama sombong. Pertama apa? Yang bikin manusia sombong itu menurut saya itu wonten sekawan Pak. Yang ketemu pinter iki? Yang menjadi manusia sombong. Pertama karena harta. Yang kedua karena ilmu, baik formal maupun ilmu non formal. Yang ketiga karena jabatan. Ingat ya, kan calon jabatan ya, jabatan. Yang keempat karena faktor keturunan. Pertama yang menjadikan manusia sombong gara-gara harta. Tapi wong sing sugih nemen ora sombong kathah lho Pak. Ya. Jadi wong sombong niku mboten sedaya wong sing sugih niku sombong, mboten. Wong sing sugih ora sombong ya pirang-pirang. Tapi ada kalanya orang kaya sombong, punya motor sombong, punya mobil sombong, rumah mewah sombong, seolah-olah hartanya ini untuk kesombongan, merendahkan wong sing miskin. Naudzubillah min aja wali-wali Pak, wong kaya rendahna mari wong miskin, menghina mari wong miskin, apa maning anak yatim piatu. Masya Allah, yang wong miskin gelem donga kena itu tanpa hijab Pak, langsung tembus ke aras bisa goyang, bisa getar gara-gara dongane orang miskin. Oleh sebab itu orang miskin jangan sampai dilukai hatinya, diina-ina dari wong sugih. Mbok menawa ndongakna sing ora apik, ya Allah kayak wong sugih ngina karo nyong, muga-muga bangkrut miskin. Malaikat teka, amin, bisa jadi bangkrut miskin. Hati-hati Pak, hati-hati nggih. Jangan sampai menghina terhadap orang miskin. Karena orang miskin ketika mendoakan awake dereng Pak, kadang suwe ora joganjuk, ndongakna wong liya suwe ora joganjuk. Tapi ketika mendoakan orang lain yang pernah menyakiti, apalagi orang yang tersakiti, cepet dongane Pak terkabul. Mulane hati-hati ya. Aja gara-gara harta menjadi sombong. Sing sombong ya anak, sing ora sombong ya luwih akeh. Alhamdulillah. Sing nomor kali ya, yang menjadikan orang sombong adalah ilmu, baik ilmu formal maupun non formal. Contoh ilmu formal dua titel, ana wong dua titel, contoh S1, S2, S3, S kelapa muda, S gosrok, S campur, PSS kabeh. Gara-gara punya apa namanya, punya titel S1, S2, S3, merendahkan dengan orang yang lulusan SD Pak. Orang yang apa sombong karena apa? Ilmu. Hati-hati Pak, bisa jadi lulusan SD ya lebih pinter dibanding S3. Kenapa? Si lulusan SD pengalamannya lebih luas daripada si S3, tapi pengalamannya gurung akeh, bisa jadi hebat wong si lulusan SD akeh. Wonten ya lulusan SD Pak dadi bos ya, sugih nemen karyawane S1, S2, S3 padahal lulusan SD. Jadi yang namanya apa, pendidikan itu tidak menjamin suksesnya seseorang itu, tidak, tetapi Allah yang sudah membagi. Atau nggih, mulane apa, pendidikan jangan sampai menjadikan sombong.
Sing nomor 3 niki harta, ilmu, terus jabatan. Nah, ngapunten Bapak Ibu calon kepala desa, kalau kita niat untuk membangun desanya, jangan dalam hati itu nanti ketika jadi sombong, jangan ya, sombong aja. Niku termasuk kalau orang sombong tidak akan merasakan surga, Pak. Teman-teman, gara-gara jabatan kemudian sombong tidak akan masuk surga sama sekali kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keleresan kula niki ya, teman-teman kula niku pejabat-pejabat kathah, Pak. Termasuk bupati le mengikas ketemu nyo karo bupati Tegal ya. Keleresan kula niku ngisi teng kantor-kantor, Pak. Banyak, Pak. Kepala dinas teman-teman kula sing boten sombong iki kathah, Pak. Tapi kadang ana wong sing duwe jabatan ya sombong, tapi boten sedoyo, boten. Iku jabatan. Kemudian apa sing terakhir yang menjadikan manusia sombong adalah faktor keturunan. Contohnya keturunannya jenderal, nanti ya saya anak jenderal, nah anak saya anak presiden, saya anak gubernur, saya anaknya kiai, saya anaknya ustaz, saya anaknya lurah. Nah, menjadikan kesombongan ini yang salah. Yang salah faktor keturunan apapun silakan, yang dihitung oleh Allah adalah hanya ketakwaannya. Mireng boten? Sita takwa. Jadi mengenai keturunan jangan menjadikan sombong. Orang sombong tidak akan masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Itu penyakit hati loh, Pak. Penyakit apa? Hati. Terus nopo penyakit hati? Iri hati. Ciri-cirine Pak, wong sing iri hati niku ngoten, batire seneng, dewek susah. Delena wong seneng kayane susah ngono lho. Sing keprimen atine ora seneng, contoh ya. Tanggane tuku TV, kok jengkel. Sing tuku TV siapa? Tanggane dheweke jengkel ora mlaku lima kilo. Ada tuku TV parane jari siapa tuku paling utang. Ku model kayak tuku. Utang butuh urusane dhewe kok ya. Bisa jengkel sih urusane siapa? Kowe arane wong iri hati asu. Terus napa? Tanggane tuku motor, dhewek lenger. Ya. Terus maning dikerjani kali tanggane tuku TV, tuku motor, tuku mobil, mati. Masya Allah. Wong iri hati pe andur menyiksa hatine dhewek lho Pak ya. Menyiksa hatine dhewek ya Bu ya. Sumpamane kancane tuku gelang kalung ya meneng bae Bu. Alhamdulillah kayak wong tuku gelang kalung, muga-muga kapan waktunya yang bisa tuku. Alhamdulillah. Arane orang irinan tapi kepengen tuku dewek. Yang irinan kan jengkel beda. Yang irinan contohnya ngono ibu-ibu, barang paskae ya mangkat jamiahan kan ada juga sandal kesuwen kroncong. Sing ora seneng kan ngomong kata lagi duduk gelangaken bener buku apa kata pamer bu, orang pamer urusannya kayak bisa diceket. Atas niku lo ya, niki salah satunya. Kemudian apa? Al-Quran makin niki bisa mengobati penyakit hati. Apa? Hati. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'an, dan diturunkannya dari Al-Quran ma huwa shifaa'un, sesuatu untuk penawar, wa rahmatun, dan rahmat lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu diturunkan salah satunya adalah untuk penawar supaya manusia jangan sampai terkena penyakit hati. Bisa dilenyapkan. Carane yang Al-Quran dibaca, apa? Dibaca, diartikan, syukur yang bisa ngerti artine ngoten. Niki Quran Pak Bu bisa untuk menenangkan pikiran yang sedang galau. Galau bahasa kini apa? Galau bahasa kini apa? Yang pikirannya itu sedang galau, sedang resah, sedang risau. Bahasa kini pikiran lagi ruwet lah kayak gue. Artinya lagi apa? Ruwet. Pikirannya ruwet,
Nah, tambahnya apa? Quran. Maka Rasul pernah bersabda, untuk menenangkan pikiran, baca Al-Quran surat Al-Baqarah 2 ayat yang terakhir. 2 ayat yang terakhir, kata Rasul, itu bisa menenangkan pikiran. Anak maning dalam riwayat lain membaca ayat kursi. Membaca apa? Ayat kursi itu bisa menenangkan pikiran, Pak Bu. Pikiran lagi mumet, makanya orang bisa turu kayak baca Quran. Apalagi surat Al-Baqarah 2 ayat yang terakhir diwajah bolak-balik terus ayat kursi, monggo ya. Mulane opik niku pernah nembak ya, opik loh ya, obat hati ya, bukan salahnya di bener namanya butuh penyanyi yang kan penyonyo. Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama membaca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat sunnah kerjakanlah. Yang ketiga mengumpulkan orang-orang soleh. Allahumma bareng sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana anta dama bi'ilmillahi sholatan karimatan bidawamimul kita. Allahumma sholli wa sallim ala bareng Pak Bu, bareng wa maulana Muhammadin adama bi'ilmillahi sholatan karimatan bidawamimul tambah hati niku wonten 5. Mohon maaf, urutan yang pertama adalah membaca Al-Qur'an. Niku wonten kitab lho. Ofik itu ketika menyanyikan lagu mengenai ini wonten kitab. Setelah saya cari kitabnya ternyata wonten tambah hati supaya hatinya tenang. Yang pertama baca Quran. Syukur bila dihayati dengan artinya gampang. Saya kira apa? Terjemahan boleh dibaca, silahkan. Ngoten. Terus nopo? Al-Quran bisa untuk mengobati orang yang sedang penyakit fisik. Penyakit apa? Fisik. Secara fisik niku terkena penyakit, Al-Quran bisa untuk mengobatinya. Dalam kitab At-Tibyan itu menjelaskan begini, apabila orang yang sedang sakit disunahkan membaca Al-Quran. Pertama Pak, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Carane ditiupkan ke telapak tangan, kemudian diusapkan ke anggota tubuh yang sakit. Contohnya gini, sing sakit mata baca pertama Al-Ikhlas 1 kali, Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, kemudian ditiupkan ke telapak tangan, usapkan anggota tubuh yang sakit. Insya Allah dengan seizin Allah akan diberi kesehatan. Contohnya ibu-ibu lagi penyakitnya linu ya, boyoke loro apa lara, loro boyoke lara, sakit perut dan lain sebagainya, itu bisa diobati lewat niku Pak. Lewat niku Pak. Baca apa niki? Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, dijamunan di telapak tangan, diusapkan ke anggota tubuh yang sakit. Terus menerus aja sepisan tobu, terus menerus niatnya zikir lewat Quran Pak. Niatnya zikir lewat Quran sorry pahala, syukur Allah berikan kesembuhan. Allahumma amin.